Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kembali lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai tata cara registrasi online untuk kegiatan LK2P kelima tahun 2017, yaitu di part 2. Oke, jadi ini adalah part 2 nya yang sebelumnya setelah saya bagikan. Di part 2 ini kita akan membahas mengenai langkah selanjutnya setelah kita melakukan mengisi formulir registrasi gitu. Nanti setelah kita melakukan formulir registrasi, kita akan menerima email berupa detail pembayaran dari sistemnya Pramuka Unip. Jadi kita sudah masuk ke email. Kita akan memeriksa apakah sudah ada email yang masuk ataukah belum, seperti itu. Oke. Nampaknya sudah ada ya. Kita lihat. Oke, ini dia. Ini adalah email yang masuk dari Pramuka Unip ya. Jadi untuk teman-teman sekalian yang nantinya jika yang masuk email itu bukan dari Pramuka Universitas Bengkulu atau alamat emailnya pramukauni01@gmail.com, maka jangan diikuti karena di sini hanya menggunakan rekening atas nama Rizky Hamdani gitu. Jadi kita telah dapat berapa harga yang harus kita bayar. Sebelumnya saya mengikuti kegiatan LKTI, maka yang harus saya bayar adalah 50.000 karena untuk satu judul saja gitu. Karena saya setelah mentransfer uangnya, jadi saya akan melakukan konfirmasi di link yang telah disediakan di sini ya. Klik di sini gitu. Setelah diklik akan langsung masuk ke menu konfirmasi pembayaran. Konfirmasi pembayaran juga nggak mesti harus klik di sini di formulir di halaman registrasinya, itu juga telah disediakan sebenarnya. Tapi untuk mempersingkat waktu, tinggal kita klik saja di URL ataupun laman yang telah diberikan. Oke, ini dia. Ini ada formulir untuk mengkonfirmasi pembayaran. Kita masuk. Ini nama universitas atau sekolah sama seperti yang sebelumnya. Kemudian mahasiswa umum karena saya mengisi sesuai dengan yang saya isi sebelumnya. Kemudian alamat email saya. Oke, nomor HP. Kemudian jumlah pembayaran sesuai dengan yang tertera di email. Tanggal pembayaran itu saya lakukan tadi. Ini sebagai contoh, maksudnya tanggal pembayar itu tanggal kita melakukan pembayaran, seperti itu. Dari nomor rekening, jadi ada nomor rekening. Jadi dari nomor rekening berapa kita melakukan pembayaran, seperti itu. Apakah dari akun BRI ataupun yang lain sebagainya, seperti itu. Karena saya melakukan pembayaran dari nomor rekening BNI saya, jadi saya akan masukkan nomor rekening saya. Oke, nama pemilik rekening itu atas nama nomor rekeningnya, atas nama saya. Oke, sekarang kita unggah bukti pembayaran. Oke, unggah bukti pembayaran ini boleh screenshot kalau kita menggunakan SMS banking. Jadi screenshot dari SMS banking tersebut. Kalau kita transfer bank, maka transfer bank tersebut struknya itu kita foto gitu. Jadi tinggal kita select file atau di drag and drop. Dia akan mengupload secara otomatis sistemnya. Oke, kita centang anti robotnya. Saya bukan robot ya. Setelah itu, setelah datanya siap ya, pastikan semua datanya terisi, tidak ada yang kosong. Setelah yakin, kita kirimkan prosesnya.
Oke. Bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya kita menunggu verifikasi dari Pramuka Unik untuk mengirimkan PIN kita, seperti itu. Jadi kita tinggal tunggu di email, dia nanti akan masuk melalui email. Mungkin butuh beberapa waktu ya, beberapa menit ataupun beberapa jam, karena butuh memverifikasi apakah kita benar-benar telah mentransfer uangnya atau belum, begitu. Kita tunggu. Masih menunggu, apakah sudah terlihat. Kita refresh ulang ya emailnya, gitu. Oke, ternyata sudah masuk, cepat juga ya. Jadi sudah masuk. Ini dia, ini adalah detail pembayaran saya. Oke, ini adalah nomor PIN saya. Jadi saya dapat nomor PIN. Jadi nomor PIN saya itu 70401 gitu. Jadi langkah selanjutnya adalah setelah kita mendapat nomor PIN, jangan sampai hilang karena ini adalah kode pembayaran kita, begitu. Jangan sampai lupa. Ini selanjutnya kita isi formulirnya, klik di sini. Bisa klik di sini ataupun melalui halaman registrasinya itu sebenarnya sudah ada. Tinggal kita klik-klik saja di halaman registrasi yang site Google. Nah, ini dia. Jadi di halaman ini telah disediakan kalau kita tidak melalui email ya. Nah, jadi ini adalah halaman konfirmasi pembayaran. Selanjutnya ada upload data kepesertaan. Jadi upload data kepesertaan itu sama, tampilannya sama. Ini sama seperti yang di sini. Itu. Oke. Sama ya. Oke, seperti itu. Oke. Sebelum kita upload file, kita isi dulu biodata yang telah kita download sebelumnya, gitu. Jadi kita isi dulu biodata yang kita download sebelumnya di halaman Google, di site Google-nya. Di sini. Ini yang kita download dari link ini. Jadi kita isi terlebih dahulu. Oke, pertama nomor PIN, kita masukkan nomor PIN tadi. Di nama universitas masukkan. Dan email saya. Oke. Ini nomor telepon ini kalau kita memiliki nomor telepon ya, biasanya nomor telepon dari universitas ataupun yang lainnya. Itu kalau tidak ada kita kosongkan saja, kita anggap kosong ya. Nah, kosongkan saja. Kemudian nomor HP. Kemudian nama lengkap rektor atau kepala sekolah ya diisi juga, kemudian nomor NIK-nya, kemudian alamat lengkap universitas, gitu. Kita buat. Kemudian kelurahannya, kecamatan, kota atau kabupaten ya. Kemudian golongan ini, maksudnya golongan ini di sini ada pramuka prakti, mahasiswa atau pelajar. Kemudian golongan jenis lomba yang diikuti atau pakai KMP, LKTI dan debat yang telah kita bahas sebelumnya. Karena saya mengikuti lomba LKTI, saya isi LKTI. Oke. Nah, jadi ini bedanya di sini. Kalau kita mengikuti kegiatan LKTI, maka yang kita isi hanya formulir lomba LKTI saja. Kalau kita milih lomba debat, maka yang diisi hanya formulir lomba debat saja, LKTI-nya dikosongkan saja. Tapi kalau teman-teman milih paket KMP,
maka lomba LKTI dan debatnya diisi seperti itu. Lomba LKTI saya ngisi lomba LKTI nya saja di judul abstraknya, judul yang telah saya masukkan itu dimasukkan lagi ya. Ini nama ketua ya pasti saya. Kemudian jenis kepesertaan ini sama ya, perorangan atau bertim. Saya ambil perorangan. Oke, jadi kalau per tim maka harus mengisi 3 formulir ini begitu kalau bertim, karena terdiri dari 3 orang itu salah satu tim. Kalau perorangan hanya mengisi 1 formulir saja diisi. Oke, saya kemudian NIM, masukkan NIM nomor induk mahasiswa atau NISM. Oke, kemudian email nama saya. Oke, nomor HP saya. Status kepesertaan di sini ada ketua tim atau anggota tim. Jadi dimasukkan keterangannya itu ini sebagai ketua atau sebagai tim kalau bertim. Kalau berorangan kita isi ketua tim seperti itu. Ini adalah detail alamat ya. Oke, jurusan kita isi jurusan apa kita. Saya agribisnis dari pertanian ya. Kemudian jenjang kuliah ini ada D3, D4 sama S1. Saya pilih S1. Di angkatan ini saya isi angkatan 2015. Oke, selesai kita tinggal sip GTRS ataupun melalui sini ya, sip. Oke, setelah sip kita telah siap untuk mengisi biodata upload file. Kita mulai. Kemudian isi di sini pin kita, nama universitas, nama ketua tim ya, email saya, kemudian nomor HP, golongan, jenis lomba yang saya ikuti itu LKTI. Nah ini dia, kita upload datanya. Pertama biodata peserta, jadi biodata yang ini yang telah kita simpan kita upload di sini. Cari datanya, ini nama datanya, cari nama datanya ini, dia akan otomatis mengupload. Oke, kemudian scan KTM ataupun kartu pelajar. Jadi untuk KTM ini kalau kita bertim maka scan 3 kartu tersebut dijadikan dalam satu file PDF seperti itu. Kalau perorangan hanya cukup 1 scanan itu untuk satu file seperti itu. Jadi jangan terpisah ya, cukup hanya 1 file. Saya telah siapkan scan saya. Tunggu, sedang mengupload filenya. Kecepatan upload itu tergantung dari internet teman-teman sekalian, ada yang cepat adapun yang lambat gitu. Oke, ini surat keterangan dari Gus Depan. Jika kalian pramuka Pandega Perti itu diwajibkan memiliki surat keterangan dari Gus Depan. Karena saya mahasiswa umum mengikuti lomba KTI maka tidak perlu mengisi surat mandat tersebut. Kemudian surat kesediaan ini wajib untuk yang mengikuti LKTI. Kalau yang nggak mengikuti nggak diharuskan ada surat kesediaan membimbing dari lulusan atau guru pembimbing gitu. Nah saya ikut LKTI maka saya harus ada.
bentuk filenya itu PDF. Jadi semuanya harus di-convert terlebih dahulu ke bentuk PDF. Terakhir itu pasti kita harus mengupload abstrak LKTI-nya. Kalau nggak diupload, nggak bisa dinilai dan tidak bisa menang lombanya. Ini abstrak saya. Usahakan judul filenya itu sama seperti keterangan yang ada. Jadi upload abstrak. Jadi nama filenya kalau bisa sesuai dengan seperti judul. Gitu. Kita klik. Ini fungsinya anti DDoS, jadi supaya tidak down formulirnya, ada recaptcha atau saya oke. Baiklah, sudah selesai. Anda selamat, Anda telah menjadi peserta pada kegiatan LK2P 2017, mohon maaf. Dan Anda bisa cek kepesertaan Anda melalui link yang telah disediakan di sini. Kita cek melalui link ini ya. Oke. Melalui link. Untuk mengintegrasikan data itu butuh waktu 1x24 jam. Jadi kita bisa ngecek kepesertaan kita itu dalam waktu 1x24 jam di situs ini. Begitu. Jadi kalau misalkan teman-teman daftar langsung cek kemudian datanya belum ada, itu mungkin sedang diintegrasikan. Oke, gitu. Tinggal cek saja nanti kepesertaan teman-teman di sini. Oke, itu saja untuk tata cara registrasi online kegiatan LK2P 2017 untuk golongan PAN 3/3 dan mahasiswa umum. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk terus berpartisipasi di kegiatan ini, sebarkan dan share kepada teman-temannya yang ada di universitasnya masing-masing, supaya kegiatan ini menjadi ramai dan bermanfaat bagi kita semua. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.